Halo teman-teman dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya mengubah sesuatu yang kita lakukan setiap hari seperti makan jadi sebuah ibadah? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri caranya berdasarkan panduan dari kitab klasik Riyadhus Shalihin. Coba deh kita bayangin sejenak. Kita kan makan beberapa kali setiap hari ya. Gimana kalau setiap suapan, setiap tegukan air, itu bukan lagi cuma rutinitas buat ngisi perut, tapi punya potensi jadi ibadah yang luar biasa. Sebuah kesempatan emas yang tersaji langsung di meja makan kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari mengubah cara pandang kita soal makan, terus kita selami kekuatan niat, pelajari adab-adab praktisnya, cara menutup makan dengan syukur, dan puncaknya, kita akan bongkar rahasia di balik keberkahan. Baik, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Ini penting banget, karena inilah fondasi dari semuanya. Mengubah persepsi kita tentang aktivitas makan itu sendiri. Tentu, makan itu kebutuhan dasar. Semua orang juga tahu. Tapi menurut panduan dalam Riyadhus Shalihin, aktivitas ini bisa banget diangkat derajatnya. Dari sekedar kebutuhan biologis, jadi sebuah ibadah yang penuh makna. Ini bukan tentang mengubah apa yang kita makan ya, tapi mengubah kenapa kita makan. Dan disinilah kuncinya. Bagian kedua ini adalah tentang niat. Ini nih, ibarat tombol switch yang bisa mengubah tindakan biasa jadi tindakan yang super bernilai di hadapan Tuhan. Nah, coba perhatikan definisinya. Niat itu bukan sesuatu yang kita ucapkan di mulut loh, melainkan tujuan yang benar-benar kita hadirkan di dalam hati. Di bab pertama kitab Riyadhus Shalihin itu ditegaskan banget kalau Allah itu tidak melihat penampilan luar perbuatan kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Kutipan ini, wow, ini benar-benar jadi pembuka dan landasan utama dari kitab Riyadhus Shalihin. Artinya apa? Sebuah perbuatan yang kelihatannya sama persis, itu bisa menghasilkan buah yang beda banget, semuanya tergantung niat di baliknya. Dan ini berlaku buat segalanya, termasuk saat kita duduk untuk makan. Jadi, poin krusialnya itu gini nih. Kalau kita makan cuma dengan niat, yang penting kenyang, ya udah, itu aja yang kita dapat. Perut kenyang. Titik. Tapi, coba deh kita ubah niatnya. Misalnya, saya makan supaya punya kekuatan untuk beribadah, untuk bekerja, untuk berbuat baik. Nah, seketika seluruh proses makan itu berubah jadi sebuah ketaatan yang diganjar pahala. Analogi ini pas banget deh. Tanpa niat, makan itu ya cuma aktivitas tanpa arah spiritual. Tapi begitu niat yang benar dinyalakan, GPS, setiap suapan jadi langkah yang mendekatkan kita pada tujuan kita, yaitu mencari ridho Allah. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang gimana prakteknya? Di bagian ini kita bakal bahas adab-adab sederhana sebelum dan saat kita lagi makan. Berdasarkan bab 100, 104, dan 110, langkah-langkah ini simpel banget, tapi maknanya dalam. Mengucapkan bismillah itu pengingat kalau rezeki ini datangnya dari Allah. Pakai tangan kanan itu bentuk memuliakan. Makan yang terdekat itu ngajarin kita sopan santun dan rasa cukup. Dan makan bareng-bareng. Ini katanya bisa mengundang keberkahan loh. Makanan yang sedikit bisa jadi cukup buat banyak orang. Wah, ini prinsip moderasi yang luar biasa dari bab 56. Jadi kita dianjurkan untuk tidak memenuhi perut sampai sesak. Aturan sepertiga ini bukan cuma bagus buat kesehatan fisik kita, tapi juga menjaga kita tetap ringan dan semangat buat beribadah setelahnya. Ini adab untuk diri kita sendiri. Keren ya? Kalau kita memulainya dengan nama Allah, ya sudah selayaknya kita tutup juga dengan rasa syukur kepadanya. Bagian ini adalah tentang gimana caranya kita mengakhiri santapan kita dengan cara yang terhormat dan penuh rasa terima kasih. Nah, berdasarkan bab 109 dan 100, tindakan-tindakan ini nunjukin rasa hormat kita pada nikmat yang udah dikasih. Membersihkan piring dan jari, terus mengambil makanan yang jatuh, itu cara kita memastikan nggak ada sedikit pun berkah yang terbuang. Dan tentu saja, puncaknya adalah menutup dengan ucapan Alhamdulillah. Dan coba deh lihat, betapa besarnya nilai dari sebuah ucapan syukur. Hadis dari Anas ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah itu bisa kita raih hanya dengan tindakan sederhana, makan lalu bersyukur, minum lalu bersyukur. Ini amalan yang gampang banget kan? Tapi ganjarannya luar biasa besar. Sekarang, kita sampai di puncak dari semua ini. Kenapa sih setiap detail kecil yang kita bahas tadi itu jadi penting banget? Jawabannya ada di satu kata, keberkahan. Ini pemahaman yang krusial banget. Berkah atau keberkahan itu bukan berarti makanan yang melimpah ruah. Ia adalah kebaikan ilahi yang tersembunyi di dalamnya.
Makanan yang sedikit tapi berkah bisa memberikan kekuatan dan manfaat yang jauh lebih besar daripada makanan yang banyak tapi kosong dari keberkahan. Dan kutipan dari bab 109 ini menjawab semuanya. Kenapa kita harus membersihkan piring? Kenapa kita harus mengambil suapan yang jatuh? Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin di butir nasi terakhir itulah, atau di remah roti yang jatuh itu, letak keberkahan yang Allah simpan khusus untuk kita. Dalam banget ya. Jadi, pada santapan Anda berikutnya, coba deh ambil jeda sebentar. Niatkan di dalam hati bahwa Anda makan untuk menjadi lebih kuat dalam beribadah. Dengan begitu, makanan di hadapan Anda bukan lagi sekedar pengisi perut, tapi bisa jadi ibadah terbaik Anda hari ini. Selamat mencoba!